Saat ini kami telah bersama dengan pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak Tiffany. Apa Iya, kabar? kabar baik Pak Ahmad. Saya harap juga Pak Ahmad dalam kabar baik dan juga sehat. Pak Ahmad, kita berbicara mengenai vaksin. Terkait dengan vaksin, kalau tadi Pak Ahmad juga dengarkan dari salah satu pakar kesehatan masyarakat, vaksin adalah harapan, tapi tidak serta-merta ini menyelesaikan permasalahan atau persoalan. Apa yang harus kita perhatikan dengan adanya vaksin ini? Banyak orang yang juga memprediksi, walaupun ini akan selesai pada awal tahun atau di tahun depan di 2021, ini masih harus dalam tahap uji klinis, paling tidak beberapa tahun ke depan, paling tidak maksimal 5 sampai dengan 7 tahun ke depan, Pak Ahmad. Ya, jadi kalau kita lihat dari sejarah ya, memang betul secara umum seperti itu, vaksin perlu waktu lama. Nah, tapi ini kita dalam posisi yang unik ya. Kalau saya lihat banyak sekali kemajuan teknologi ya, terkait dengan development vaksin. Kita juga semakin canggih dalam pengembangannya gitu ya. Nah, apakah itu bisa dipercepat? Kita akan banyak melihat ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ada beberapa vaksin, calon vaksin yang sudah melewati fase 1 dan fase 2 gitu ya. Nah, tapi apakah dia efektif untuk bisa proteksi, itu tetap harus kita tunggu. Kenapa harus kita tunggu? Karena kita punya kode etis untuk memberikan atau memaparkan secara sengaja. Jadi manusia itu artinya ketika misalnya jadi vaksin, itu kalau kita mau cepat nih, misalnya kita mau hasil mau cepat, itu caranya bagaimana? Itu manusia yang dari vaksin diberikan virusnya, virus hidup, itu langsung. Gitu. Nah, itu kan kesannya sangat berbahaya kan, jadi memang sangat berbahaya seperti itu. Nah, tapi karena kita tidak mengadopsi itu, kita memang harus dalam tanda kutip secara alamiah. Jadi kita dalam merekrut relawannya itu mereka yang tanda kutip memang risiko tinggi, tetapi tidak terpapar secara langsung. Makanya di sini kalau kita lihat pengalaman di Brazil yang sedang melakukan uji klinis, itu relawannya adalah para tenaga kesehatan. Kenapa? Karena tenaga kesehatan ini yang berhadapan langsung dengan pasien. Dan pasien itu bermacam-macam. Ada yang mungkin sakit biasa, ada yang sakit COVID misalnya. Apalagi masalah kita itu kan orang tanpa gejala atau orang pra-gejala gitu kan. Nah, itu artinya perlu kita lihat bagaimana desain. Jadi kalau kita mengatakan 9 bulan, itu termasuk sangat optimis sebetulnya. Ya. Nah, jadi itu yang kita perhatikan. Oke, terkait dengan efikasi kebutuhan vaksin, menurut Anda seperti apa? Ini yang juga harus kita luruskan mungkin di pemikiran atau di pandangan masyarakat atau publik pada umumnya bahwa vaksin merupakan jalan keluar, tapi apakah dengan adanya vaksin kita kemudian juga lantas mengindahkan protokol kesehatan, itu yang harus kita pahami juga Pak Ahmad. Betul sekali. Jadi ingat, kalau kita pengalaman SARS dan MERS itu juga disebabkan oleh coronavirus, itu kan tidak ada vaksinnya. Sampai sekarang tidak ada vaksin. Tapi penyakitnya tereliminasi. Jadi memang betul tidak harus dengan vaksin. Tapi kali ini berbeda, Mbak. Kali ini kita melihat itu sudah jutaan terpapar, hampir 600.000 meninggal di seluruh dunia. Jadi kita bicara satu hal yang berbahaya. Nah, maka di sini kalau kita ingat kapasitas produksi vaksin juga terbatas. Kita mungkin di seluruh dunia pun tidak bisa memberikan vaksin pada semua orang. Berarti kita perlu prioritasi ya. Jadi orang-orang siapa ini yang akan mendapatkan? Nah, tentu kalau kita lihat yang paling penting di sini yang terproteksi duluan adalah para tenaga kesehatan seharusnya. Karena mereka ini di garda terdepan gitu. Karena kalau misalnya mereka sendiri kolaps, lalu kita ke rumah sakit nggak ada yang menerima kita karena mereka sudah hilang semua. Nah, ini harus kita perhatikan. Makanya di sini penting masyarakat untuk bantu. Tadi sudah dikatakan protokol kesehatan wajib diindahkan ya. Jadi minimal gunakan masker, hindari kerumunan, cuci tangan, bicara seperlunya. Karena jangan lupa klaster baru kan dari perkantoran. Itu artinya ruang tertutup, mungkin pakai AC gitu kan, jarang keluar dari ruangan, itu harus betul-betul hati-hati gitu. Jadi kalau kita mau bantu, vaksin adalah salah satu tools yang kita bisa lakukan, tapi tentu bukan satu-satunya ya. Nah, akan tetapi kalau nanti misalnya sudah ada, nanti kita lihat Mbak, hasil dari uji klinis fase 3 nanti akan terlihat. Ketika nanti, kan itu rentang usianya cukup lebar ya, antara 18 dan 50 tahun. Nanti datanya akan menunjukkan pada kelompok usia seperti apa, vaksin itu akan memberikan proteksinya. Itu yang akan kita lihat.
so far dari data fase 1 dan fase 2, itu hampir semua relawan bisa membentuk antibodi, bisa membentuk adaptif imunitas, adaptif. Tapi pertanyaan besarnya, setelah mereka terbentuk, imunitas tersebut mampu tidak proteksi ketika terpapar the real thing, gitu kan, virus benerannya, gitu. Nah, nanti kita harus tunggu. Tapi memang tidak bisa buru-buru, karena tadi kembali ke kode etik, kita bukan mengadopsi orang yang langsung memaparkan. Walaupun itu sebagian ilmuwan sempat memikirkan itu, kalau emang ini perlu cepat sekali, ya berarti kita seakan-akan seperti melakukan pemaparan secara langsung. Dan itu risikonya memang jauh lebih tinggi. Oke. Termasuk dengan adanya atau pemberian vaksin di kelompok rawan seperti lansia misalnya, Pak Ahmad? Nah, itu makanya dari desain studi fase 3, itu saya yakin Komite Etik di FK4 dan juga Bio Farma pasti sangat intens untuk membahasnya. Karena menentukan kriteria ini penting sekali, Mbak. Karena kita juga tidak ingin setelah misalnya 9 bulan, kita tidak punya konklusi. Misalnya apa tidak ada konklusi? Yang tidak, kan ini kan nanti randomisasi ya. Randomisasi itu ada yang dapat placebo ya, atau cairan kosong, atau yang mendapatkan vaksin. Dan ini kan dilakukan dengan acak. Yang kita tidak ingin adalah hasilnya itu non-konklusif. Artinya apa? Ternyata kejadian terjadinya COVID atau infeksi itu hampir sama antara yang divaksin atau tidak. Nah, untuk itu kita harus pastikan desain studinya harus clear. Kalau kita terlalu aman, terlalu main aman, nanti hasilnya tidak ada bedanya. Tapi kalau kita terlalu agresif, itu bisa jadi nanti ada yang sampai gejala berat dan mungkin sampai kritis gitu. Nah, di sini nanti perlu betul-betul dipertimbangkan seperti apa, dan nanti mungkin bisa diekstrapolasi. Maka di sini dari awal kita harus mendesain, karena saya tidak terlibat dalam satu tim, mereka pasti sudah memikirkan banyak hal. Kalau dugaan saya, yang diutamakan saat ini adalah siapa yang paling penting. Nah, kalau kita melihat dari Brazil, nampaknya prioritasnya adalah pada tenaga kesehatan. Karena mereka adalah tenaga yang terlatih, tapi karena pekerjaannya, mau tidak mau, mereka harus berhadapan dengan banyak pasien. Jadi walaupun mereka sudah menggunakan APD lengkap, ya lama-lama istilahnya bagaimana ya, ini kan setiap hari terpapar itu kan, walaupun sudah kita berusaha, ya ada saja yang bisa tembus gitu kan. Makanya di Brazil tidak heran, 9.000 relawan itu panggilannya adalah pada tenaga kesehatan. Nah, saya tidak tahu di Indonesia bagaimana, tapi ini penting sekali, desainnya penting untuk dipertimbangkan, bagaimana kita melakukan studinya. Tapi yang pasti Mbak, ini bukan kelinci percobaan. Jadi selama ini narasi yang ada di media sosial gitu kan, karena kalau kelinci percobaan itu seakan-akan kita tidak ada peduli terhadap keselamatan, ini tidak sama sekali. Nanti dari pengembang vaksin pasti akan memonitor relawan dengan sangat ketat. Karena saya juga pernah ikut uji klinis, Pak. Dan itu betul-betul kita diperlakukan seperti VIP. Betul-betul kesehatan kita dimonitor setiap hari. Jadi ini bukan seperti kelinci yang seakan-akan dibiarkan begitu saja, gitu kan? Tidak. Ini suatu upaya manusia yang sistematis, serius, agar kita bisa mendapatkan kesimpulan yang jelas. Apalagi tadi standarnya tinggi. Harus bisa mendapatkan 85 proteksi. Artinya apa? Kalau ternyata hasilnya di bawah itu, katakan di bawah 60 atau di bawah 40% gitu kan. Nah, ini perlu dipikir ulang ini. Apakah ini layak diberikan kepada massa atau memang hanya kepada segmen tertentu yang bisa mendapatkan manfaat dari sini. Tapi yang pasti juga jangan sampai aksesnya tergantung uang. Itu juga nggak boleh. Jadi misalnya hanya orang yang kaya yang mendapatkan vaksin itu juga nggak boleh. Jadi ini betul-betul harus dia dari asas kemanusiaan, siapa yang betul-betul harus mendapatkan duluan. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, pakar biologi molekuler sudah bergabung dengan Breaking News CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore.